Oleh karenanya, sebagaimana dalam beberapa doa Nabi SAW mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Alhamdulillah, Allah menurunkan ya hujan, memberikan hujan, ya kita hujan dengan keutamaan karunia dari Allah dan juga dengan rahmatnya. Maka hujan itu adalah rahmat bagi kita semua, dan jangan dijadikan hujan ini sebagai penghalang bagi kita untuk kemudian tidak belajar agama. Tetap walaupun hujan, walaupun gerimis, tetap kita berusaha untuk semangat, berusaha sebisa mungkin untuk belajar, ya. Walaupun mungkin tidak atau kurang maksimal, tapi tetap kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Kita berdoa agar setiap waktu yang kita gunakan dalam kebaikan ini kelak bisa kita petik hasilnya, kelak bisa kita dapatkan ganjarannya, kelak di yaumil qiyamah menjadi pemberat timbangan kebaikan amal kita semua di yaumil qiyamah. Baik, kita lanjutkan pelajaran sebelumnya di hari Senin. Sekarang di hari Senin dan di hari Selasa, juga di hari Kamis, kita membahas kitab Al-Qawaid, ya, Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah usul fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang bukan mujtahid. Jadi kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah usul yang membantu orang awam dalam menyikapi, dalam menghadapi permasalahan agama yang dia dapati, ya. Yang mana buku ini ditulis oleh Syekh As-Sa'ad Ibn Nasir Ibn Abdul Aziz Asy-Syathri hafizahullahu ta'ala, salah satu dari anggota Hay'ah Kibarul Ulama atau salah satu anggota dari ulama besar di negeri Saudi Arabia. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita sampai pembahasan yang keempat. Sekarang kita masuk ke Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima, yaitu amalul ami inda ikhtilafil muftin. Amalul ami inda ikhtilafil muftin. Apa yang harus dikerjakan oleh orang awam ketika para mufti berbeda pendapat? Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini sering kita mendapati, ya, orang awam mendapati, kenapa kok dalam masalah ini si fulan bilang ini, si fulan bilang itu, ya. Banyak sekali kita dapati permasalahan-permasalahan, terutama masalah fikih, ya, berbeda pendapat. Perbedaannya sangat banyak. Nah, ketika orang awam mendapati dalam suatu permasalahan kok ada beberapa pendapat yang berbeda, pendapat A, pendapat B, pendapat C, apa yang harus dia kerjakan, ya? Apa yang harus dia kerjakan? Dan memang seperti itu, ya. Dalam pembahasan ilmu agama, terutama dalam ilmu fikih, perbedaan pendapat itu adalah suatu keniscayaan, tidak bisa dihindari, pasti ada, gitu. Bahkan para salaf dahulu, ada kutipan salaf di masa lampau mengatakan, man lam ya'rifil khilafa lam yazuq ta'mal fiqhi. Bahkan mereka mengatakan, man lam ya'rifil khilaf lam yazuq ta'mal fiqhi. Barang siapa yang belum mengetahui perbedaan pendapat para ulama, barang siapa yang belum mengetahui perselisihan pendapat di kalangan ulama, lam yazuq ta'mal fiqhi, maka dia belum merasakan nikmatnya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu memang potensi khilafnya besar, potensi perbedaan pendapatnya besar. Cuman, ya, dalam kondisi ini orang awam ketika mendapati ada beberapa mufti, ada beberapa mujtahid dalam satu permasalahan berbeda pendapat, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia ambil, langkahnya bagaimana? Itu yang kita bahas. Di sini dikatakan Syekh As-Syathri hafizahullah mengatakan, idza staftal 'ami 'adadan minal mujtahidin wa ikhtalafu fa innahu hina idzin yalzamuhu tarjihu bainal muftin bihasabil amal atau bihasabil ilmi wal wara' li'annahu la maziyata li ahadihima 'alal akhar illa bidzalik wa li'anna adh-dhanna bisawabil a'lam wal awra' arjah.
Syekh Asy-Syadzili mengatakan, jika misalnya ada orang awam meminta fatwa, ada orang awam meminta fatwa kepada sekelompok mujtahid. Orang awam meminta fatwa kepada sekelompok mujtahid, kepada beberapa ulama dalam suatu permasalahan. Wakhtalafu, dan akhirnya para mujtahid tadi menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Fa innahu hina idzin yalzamhu tarjih. Maka bagi orang awam ketika itu wajib untuk mentarjih, yaitu untuk mencari pendapat yang kuat. Nah, cuman gimana? Ya, bagaimana cara tarjihnya orang awam ketika menemui berbagai pendapat yang berbeda-beda? Maka wajib baginya mentarjih bainal muftain atau bainal muftin. Wajib dia mentarjih pendapat di antara para mufti tadi. Apa? Bihasabil amal atau bihasabil ilmi wal wara'. Sesuai dengan tingkatan ilmu dan kewaraan mereka. Sesuai dengan tingkatan ilmu dan kewaraan mereka. Ya. Jadi dilihat mana yang ilmunya paling tinggi, mana yang paling wara'. Ya. Wara' itu adalah satu karakter, ya, satu sifat. Ya. Wara' itu tarku, ya, ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Wara' itu adalah sebuah perbuatan seseorang meninggalkan amalan yang ditakutkan nanti di akhirat akan mendapatkan mudarat. Dan ini hampir sama dengan zuhud, ya. Sifat zuhud, sifat wara', ya. Al zuhud adalah, ya, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Seorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat sama sekali. Ini berkaitan dengan perangai seseorang. Seseorang yang sudah bisa meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat, dalam hidupnya dia mengamalkan yang bermanfaat saja di akhirat, maka ini dikatakan zuhud. Atau wara' tadi, wara' yaitu meninggalkan sesuatu yang ditakutkan nanti di akhirat akan mendatangkan mudarat. Maksudnya begini. Jadi ketika si mustafti atau orang awam ini bertanya tentang suatu masalah kepada beberapa mufti, ternyata mereka jawabannya berbeda-beda, maka wajib bagi orang awam ini untuk mencari pendapat yang paling kuat. Tentunya cara mencari pendapat yang paling kuatnya bukan dia menimbang-nimbang dalil, nggak mungkin, karena orang awam nggak paham dalil. Tidak paham dalil dan tidak paham cara bagaimana berdalil. Terus bagaimana cara mentarjihnya, cara mencari pendapat yang terkuat, yaitu dia melihat dari para ulama yang memberikan fatwa yang berbeda-beda ini, dia lihat siapa sih ulama dari kalangan mereka yang paling tinggi ilmunya. Tentunya, ya, ulama itu juga bertingkat-tingkat kualitas keilmuannya. Orang-orang ini mencapai derajat ijtihad. Tapi ada yang ijtihadnya Masya Allah, ya, berada ilmunya di atas yang lain. Atau juga dilihat dari sisi ya, kewaraan mereka, kezuhudan mereka. Siapa yang paling zuhud, siapa yang paling wara'. Nah, cara mengambil pendapatnya orang awam seperti itu. Oh, ini ulama ini dalam masalah ini berbeda-beda pendapatnya, tapi saya akan ngambil pendapat ulama yang ini. Alasannya apa? Karena ulama yang ini dari sisi ilmu lebih tinggi, dari sisi kezuhudan dan kewaraan lebih, akhirnya diambil. Nah, itu pekerjaan orang awam. Karena tentu saja orang awam tidak bisa menimbang-nimbang dalil. Yang menimbang-nimbang dalil, ya, bagaimana cara ulama mujtahid. Orang awam tidak bisa di situ. Maka dia mentarjihnya, dia menguatkan pendapatnya dengan cara melihat kepada subjek yang memberi fatwa. Oh, ini orangnya lebih berilmu, ini orangnya lebih wara'. Nah, di situ caranya. Fala yajuzu lahu mukhalafatus shawab fi ghalibi dhannihi. Ya. Dan ketika seorang mengambil pendapat dari orang yang lebih berilmu dan lebih wara', maka prasangka dia atau zon dia inilah yang paling dekat dengan syariat. Ketika dalam hati orang awam bahwa pendapat ulama yang ini adalah dalam zon dia lebih dekat pada syariat,
la yajuzu lahu mukhalafatu shawab fi ghalibi dhanni, maka dia tidak boleh menyelisihi kebenaran dari prasangka yang ghalib atau prasangka yang condong lebih besar. Wa li anna ahadal qaulaini khata' li anna al-haqqa fi ahadil aqwal wa qad ta'aradat indal 'ami hadhil aqwal falazimahul akhdhu bi arjahil qaulain. Kenapa orang awam itu wajib untuk mengambil salah satu pendapat? Karena dari pendapat yang ada yang banyak tadi pasti ada yang benar, ada yang salah. Tidak mungkin semua pendapatnya ya benar semua. Tidak mungkin semua pendapatnya benar. Ketika fatwa ulama tadi saling berbeda-beda, pasti yang benar salah satu, yang lainnya salah. Ya. Li'anna ahadal qaulainil khata', karena salah satu dari dua pendapat itu pasti ada yang salah. Wa li'annal haqq fi ahadil aqwal, dan kebenaran pasti salah satu dari pendapat tersebut. Wa qad ta'aradat indal 'ami hadhil aqwal, dan terkadang banyaknya perbedaan pendapat ini saling berbenturan di hadapan orang yang awam. Orang awam bingung ngambil yang mana, ya. Karena nggak mungkin semua pendapat itu benar, semua benar, silahkan ngambil salah satunya. Enggak, pasti ada yang benar, ada yang keliru, ya. Makanya dalam hadis kan Nabi mengatakan idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim, seorang qadhi, seorang ulama berijtihad, kemudian istihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama karena istihadnya, pahala kedua karena jawabannya benar. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi seorang ulama ketika beristihad dan istihadnya salah, maka dia dapat satu pahala, yaitu pahala karena istihadnya. Nah, dari hadis itu diambil kesimpulan bahwa ulama itu ketika beristihad kadang benar, kadang salah. Maka ketika dalam satu permasalahan ada banyak pendapat, pasti salah satu pendapatnya yang benar, yang lain keliru. Nah, ketika itu dihadapi oleh orang awam, maka dia wajib untuk mencari pendapat yang paling kuat. Ya. Bagaimana cara mencari pendapat yang paling kuat? Tadi sudah kita sebutkan, yaitu dengan melihat mana di antara ulama tadi yang lebih tinggi ilmunya dan lebih wara' sifatnya. Ya. Wal 'ami mutalabun bittiba'i syar'illah, dan orang awam itu dituntut untuk mengikuti syariat Allah. Semuanya dituntut untuk mengikuti syariat Allah. Mustahid dituntut mengikuti syariat Allah, tapi caranya mereka beristihad, ngambil kesimpulan hukum sendiri. Kalau orang awam nggak bisa beristihad, maka dia ngikut dengan ulama yang beristihad. Fal 'ami mutalabun bittiba'i syar'illah. Orang awam itu ya dituntut untuk mengikuti syariat Allah. Wala ya'rifu syar'allah illa biqaulil mufti, dan orang awam tidak akan paham syariat Allah yang mana ya kecuali dia bertanya kepada mufti, kepada ulama, kepada mustahid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada ulama jika kalian tidak mengetahui. Ya. Ini untuk orang awam. Kalau ulama mereka berusaha beristihad mencari pendapat yang paling dekat dengan syariat, yang sesuai, diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tapi orang awam tidak bisa. Maka dia ngikuti fatwa mufti atau mustahid, muqallid. Fa idza ikhtalafat alaihi aqwalul muftin wajaba alaihi al-amal bima yaghlubu ala dhannihi annahu syara'ullahi sawa'un ghalaba ala dhannihi biwasatati kasratil muftin. Maka sekali lagi ditekankan, ketika orang awam mendapati suatu permasalahan, di permasalahan itu ulama saling berbeda pendapat, maka wajib bagi dia untuk mencari pendapat ya yang paling dekat dengan syariat secara zon, prasangka dia, oh ini prasangka orang awam ini, inilah yang paling dekat. Bagaimana caranya? Tadi dengan melihat ulama mana yang paling berilmu, dengan melihat ulama mana yang paling wara', atau juga ada cara yang lain, biwasatati kasratil muftin, atau salah satu cara yang lainnya adalah dengan perantara orang yang berfatwa lebih banyak. Orang yang berfatwa. Maksudnya gimana? Ada permasalahan, ya, ada permasalahan, pendapatnya banyak ulama. Nah, misalnya dalam masalah musik itu misalnya.
Dalam masalah musik misalnya. Ulama yang keempat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad semuanya berpendapat bahwa itu diharamkan. Tapi ada sebagian, ya Ibnu Hazm dan yang lainnya, sebagian mengatakan boleh. Nah, bagaimana ketika orang awam mendapati berbagai macam perbedaan pendapat ini? Maka dilihat pendapat yang paling banyak, bikasratil muftin, yaitu sebagian besar para ahli fatwa mengatakan ini tidak boleh misalnya. Maka cara orang awam mentarjih adalah dengan mengambil pendapat yang lebih banyak. Itu caranya. Begitu juga dalam masalah yang lain, ya, dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ya, bisa dengan cara mentarjihnya orang awam dengan melihat ini fulan lebih berilmu, ya, atau lebih wara', atau dengan melihat pendapat ini lebih banyak didominasi. Pendapat ini lebih banyak didominasi oleh banyak ulama. Oh, yang berfatwa seperti ini lebih banyak. Maka dia mengambil pendapat yang lebih banyak para ahli fatwanya. Au bi afdhaliyatil qailin, atau dengan orang yang menyampaikan lebih afdol tadi. Lebih afdol itu masuk kategori lebih berilmu. Au bil adillah asy'ariyah, atau ada penguat dari dalil syar'i. Ya, poinnya intinya ada orang awam tanya tentang masalah kepada banyak mufti, banyak ulama. Ternyata mereka jawabannya beda-beda. Maka orang awam ini wajib mengikuti salah satu pendapat. Kenapa? Karena dari fatwa yang berbeda-beda tadi nggak mungkin semua benar. Pasti salah satu benar, yang lain keliru. Ya. Salah satu benar, yang lain keliru. Orang awam ini harus mengikuti salah satu. Karena wajib bagi dia untuk mengikuti syariat Allah. Bagaimana dia mengambil pendapat yang dalam sangkaan dia lebih dekat dengan syariat? Caranya adalah dengan melihat siapa yang berfatwa. Oh, dia yang berfatwa lebih afdol, lebih berilmu, lebih wara', maka dia ambil. Atau dengan melihat, oh, yang berfatwa dalam masalah ini lebih banyak jumlahnya, ulamanya lebih banyak, maka dia ambil. Dan seterusnya, nanti ada contohnya di setiap permasalahan. Hukum misalnya jual beli kucing misalnya. Hukum jual beli kucing ini ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat jumhur mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan dibolehkan. Pendapat yang lain, sebagian seperti Ibnul Qayyim dan yang lainnya mengatakan tidak boleh. Gitu. Nah, orang awam mengambil salah satu pendapatnya, ya, Ya, kemudian kita berpindah ke permasalahan yang keenam. Permasalahan yang keenam, man yas'aluhul 'ami 'inda ta'addudil mustahidin. Siapakah yang ditanya oleh orang awam ketika mustahidnya banyak? Gitu. Orang awam mendapati suatu masalah, ternyata ahli ijtihadnya, muftinya banyak. Siapa yang berhak untuk dia tanya? Ya. Ini berbeda dengan masalah sebelumnya, ya. Kalau masalah sebelumnya, yang di beberapa pembahasan sebelumnya adalah siapa yang berhak ditanya oleh orang awam. Maka oleh orang awam yang berhak ditanya adalah ahli ijtihad, mujtahid. Bukan sekedar da'i, bukan sekedar ustadz biasa, bukan sekedar orang yang bisa ceramah, tapi adalah ahli ijtihad. Nah, sekarang ketika sudah tahu bahwa yang berhak ditanya dalam menentukan halal dan haram adalah mujtahid, nah sekarang ternyata mujtahid itu ada banyak. Dan setiap mujtahid itu tingkat keilmuannya berbeda-beda. Ya. Jadi nggak semua levelnya sama. Tapi mereka sudah masuk kategori ijtihad. Tapi mereka levelnya berbeda-beda. Sebagaimana para nabi atau para rasul. Para rasul itu mereka masuk kategori rasul. Tapi tingkatan mereka berbeda-beda. Paling afdol Nabi Muhammad. Nanti kemudian ulul azmi dan seterusnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Mereka lah para rasul. Kami berikan, ya, karunia, keutamaan sebagian mereka di atas yang lain. Sebagian mereka ada yang diajak ngomong langsung oleh Allah. Jadi para rasul pun levelnya beda-beda. Muhammad, ya, kemudian Ibrahim nanti, ya, kemudian ulul azmi yang lain, Musa, Isa, Nuh, kemudian baru rasul-rasul yang lain.
Jadi para rasul itu bertingkat-tingkat, para nabi bertingkat-tingkat. Bagaimana juga mujtahid bertingkat-tingkat levelnya. Nah, siapa yang berhak ditanya oleh orang awam? Boleh nggak misalnya tanya yang siapa saja, yang penting mujtahid. Nah, di sini dikatakan, "Dzahaba jumhurul ulama ila jawazi su'alil 'ami li ayyi mujtahidin minal mujtahidin wa amaluhu bi fatwa wa amilahu bi fatwa 'inda ta'addudil mujtahidin, sawa'un kana fadilan aw mafdulan." Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh bagi orang awam untuk bertanya mujtahid manapun dan mengamalkan fatwanya ketika ada banyak mujtahid, entah yang ditanya itu adalah mujtahid yang fadil, yang ilmunya lebih tinggi, atau mafdul, yang ilmunya lebih rendah. Wastadallu ala dzalika bi'adadin milal adillah. Dan pembolehan bertanya kepada setiap mujtahid ini ya didukung dengan beberapa dalil. Bisa dipahami ya, maksudnya mujtahid itu bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya tinggi, ada yang rendah, ada yang tengah-tengah. Nah, orang awam itu boleh saja tanya kepada yang tinggi boleh, yang tengah-tengah boleh, rendah boleh. Yang penting pokoknya mereka mujtahid gitu. Selagi dia mujtahid bisa menyimpulkan hukum walaupun kualitasnya tidak seafdol yang lain, boleh ditanya. Apa dalil yang mendukung itu? Pertama, ya, ayat surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada mujtahid, kepada ahlu dzikir, kepada ulama jika kalian tidak mengetahui perkara agama yang kalian hadapi. Ya. Dan mujtahid yang mafdul ataupun fadil sama-sama mujtahid. Di situ Allah tidak membedakan harus yang lebih utama, enggak, tapi yang penting mujtahid. Gitu. Yang penting mujtahid, maka boleh ditanya dan boleh diamalkan fatwanya. Jadi misalnya zaman sekarang ada yang misalnya di Saudi Arabia ada yang level tinggi, ulama level tinggi, misalnya Syekh Shalih Al Fauzan misalnya, yang senior-senior. Ada Syekh Shalih Al Fauzan misalnya. Ada yang senior Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya. Ada yang senior yang lain ya, seperti penulis juga ya, Syekh Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syadzili misalnya. Nah, mereka ini para ulama yang lebih senior. Ternyata ada ulama-ulama yang levelnya masih di bawahnya misalnya. Mungkin misalnya anaknya misalnya anaknya Syekh Abdul Muhsin, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak misalnya Al-Badr, atau Syekh menantunya Syekh Utsaimin, Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Muslih misalnya. Boleh seorang bertanya pada Syekh Khalid Al-Muslih misalnya, walaupun dia lebih junior ya, masih di bawahnya, sedangkan masih ada yang senior, boleh, tidak harus bertanya kepada yang senior. Yang junior pun tidak apa-apa, yang penting mereka sudah sama-sama mencapai derajat. Dalilnya tadi, fas'alu ahla dzikri. Allah mengatakan bertanyalah pada ulama, dan Allah tidak membeda-bedakan harus yang afdol atau yang tidak. Tapi yang penting mereka masuk kategori mujtahid. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kenapa kok boleh bertanya kepada mujtahid siapapun? Karena ada ijma', yaitu karena ada konsensus ulama salaf ala isdaril mafdulil fatwa. Karena ada ijma', ada konsensus ulama, kesepakatan ulama bahwa dahulu para mujtahid yang mafdul, yaitu yang kurang afdol alias bukan yang senior, bukan yang tingkatnya di atas, mereka juga boleh berfatwa, padahal mujtahid yang afdol masih ada, ya. Dan itu sudah terkenal di masa sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya. Contohnya siapa? Contohnya zaman sahabat dulu masih ada Abu Bakar, zaman sahabat masih ada Umar, masih ada Utsman, masih ada Ali. Dan para ulama sepakat bahwa 4 sahabat ini adalah sahabat yang paling senior. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan mereka adalah sahabat yang juga mujtahid, ahli ijtihad. Mereka lebih utama. Tapi nyatanya pada saat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali masih ada, nyatanya ada sahabat-sahabat yang lebih junior, yaitu Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, dan mereka berdua dulu juga beri fatwa. Alias ada orang tanya, mereka ngasih fatwa.
Padahal masih ada yang senior. Harusnya kalau nggak boleh orang yang lebih junior berfatwa, harusnya mereka ngomong tuh tanya kepada Umar atau tanya kepada Utsman. Tapi nyatanya ya, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mereka beri fatwa dan tidak ada yang mengingkarinya. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang membahas masih ada beberapa poin lagi. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.